Halo teman traveling, saat ini bepergian antar kota di Indonesia dengan pesawat jauh lebih murah jika transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur dibanding penerbangan langsung atau transit di negara sendiri. Selisihnya bisa jutaan rupiah. Misalnya terbang dari Padang ke Aceh hanya 1,2 juta rupiah bila transit di Kuala Lumpur. Sementara bila transit di Jakarta bisa mencapai 2,8 juta rupiah. Selisih 1,6 juta rupiah ini yang membuat banyak orang, termasuk saya tentunya, lebih memilih transit di Kuala Lumpur. Bila Anda juga ingin melakukan penerbangan dengan transit di Kuala Lumpur, inilah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yang perlu diperhatikan adalah pastikan Anda memiliki paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan saat berangkat. Ke Malaysia meski cuma transit beberapa jam dan mungkin tidak keluar imigrasi, tapi kita tetap membutuhkan paspor karena kita melakukan penerbangan antar negara. Bagaimana dengan visa? Nah, sebagai sesama negara anggota ASEAN, kita bisa berkunjung tanpa visa ke Malaysia maksimal 30 hari sekali kunjungan. Tidak hanya ke Malaysia, kita pun bisa berkunjung tanpa visa ke negara-negara anggota ASEAN lainnya. Teman traveling tahu kan negara apa saja yang menjadi anggota ASEAN? Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah lamanya waktu transit. Teman traveling bepergian ke kota lain di Indonesia dengan transit di Kuala Lumpur, mau tidak mau kita harus membeli 2 tiket. Tiket pertama dari kota asal kita ke Kuala Lumpur dan tiket kedua dari Kuala Lumpur ke kota tujuan berikutnya. Penerbangan seperti ini dikenal dengan istilah connecting flight. Dengan membeli tiket terpisah seperti ini, kita leluasa mengatur lamanya waktu transit. Bila punya cukup waktu, kita bisa keluar airport, berjalan-jalan dulu ke kota, mungkin menginap barang semalam. Tapi bila tidak punya banyak waktu, cukup menunggu di airport untuk penerbangan berikutnya. Tapi kita harus cermat dalam menentukan lama waktu transit saat membeli tiket agar tidak ketinggalan pesawat. Teman traveling, Kuala Lumpur International Airport punya 2 terminal yang terpisah dan hanya bisa diakses menggunakan bis. Ada bis gratis untuk mengantarkan penumpang pesawat dari Terminal 1 ke Terminal 2 atau sebaliknya, namun tentu membutuhkan waktu. Saat ini Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport khusus untuk maskapai AirAsia, sementara pesawat lain mendarat dan berangkat dari Terminal 1. Jadi jika kita datang dan berangkat di terminal berbeda, misalnya datang menggunakan pesawat AirAsia dan berangkat lagi menggunakan pesawat lain, sebaiknya jarak kedatangan dan keberangkatan minimal 5 jam. Sebab kita membutuhkan banyak waktu untuk berpindah terminal. Mulai dari proses pemeriksaan imigrasi saat keluar dengan antrian yang seringkali cukup panjang. Lalu kita harus menunggu bis untuk pindah terminal. Di terminal baru kita harus check-in lagi. Jika punya bagasi terdaftar, harus pula drop bagasi terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus melewati 3 kali pemeriksaan imigrasi sebelum menuju ruang tunggu untuk boarding. Dalam kondisi normal, setidaknya akan butuh waktu 4 jam. Tapi bila sedang ramai, waktu yang dibutuhkan akan lebih lama lagi. Hal ketiga yang perlu diperhatikan jika kita datang dan berangkat di terminal yang sama, waktu yang dibutuhkan untuk transit lebih singkat. Kita bisa memilih keluar imigrasi atau tidak. Jika tidak keluar imigrasi, waktu transit 1 jam saja sudah cukup. Tapi kalau keluar imigrasi, usahakan minimal waktu transit 3 jam. Bagaimana cara transit di Kuala Lumpur International Airport tanpa keluar imigrasi? Saksikan terus di channel Tua-Tua Traveling. Namun sebelumnya, jika Anda suka dengan konten Tua-Tua Traveling, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan konten tentang hal-hal yang perlu diperhatikan jika transit di Kuala Lumpur International Airport. Semoga ada manfaatnya untuk Anda.
Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.